Nah ternyata pas aku habis share, ready kan itu 6.000. Aku bilang sama Ayah, ya kalau misalnya ini 500 piece berarti 12 bulan habis. Kalau ini 1.000 piece per bulan berarti 6 bulan habis gitu. Ya udah Bismillah dulu kata Ayah gitu. Apapun resikonya kita udah berani memulai kata suamiku kan. Ya udah ya Bismillah ya gitu kan, datang 6.000 tuh deg-degan, ini kalau kebuang sayang banget gitu ya. Mikirnya siapa ya kan mantan ART jualan kosmetik brand sendiri, siapa yang mau? Nah, sekalian juga nih buat teman-teman semua, aku mau ada tips nih buat teman-teman semua supaya tamu kita itu lebih nyaman, terus juga lebih lebih seneng gitu ya, dan juga bisa lebih fokus lagi dengan obrolannya. Nah, karena ruangan kita selalu wangi, dan alhamdulillah aku selalu pakai pengharum ruangan, ini dia nih, Stella Perfume Mist. Nah, kalau yang ini isinya aku pakai yang ini, Warm Verbena. Jadi buat teman-teman yang mau beli juga, aku tulis ya linknya di deskripsi di bawah. Nah cuma ini gimana customer gitu ya, kan dari BBM ya berarti ya, dari BBM gitu. Terus berarti kan orang-orang yang mungkin nggak kita kenal langsung kan, karena semua serba dari online gitu kan. Nah ini gimana, kok bisa sih Barli ini bisa ngajakin mereka, terus akhirnya percaya sama Barli gitu ya, sampai akhirnya Be Earl ini mereka juga pasti akan terus ngikut juga. Ini gimana? Aku prinsipnya dulu kalau jualan itu ngelurusin niat sih. Jadi kayak apa ya, misalnya aku nulis sesuatu postingan yang memang dia ngajak bisnis atau jual, saya selalu lurusin niat, ya Allah aku pengen berbagi manfaat buat orang gitu. Misalnya aku emang beneran pengen apa, ini gitu ya. Misalnya ngajak bisnis, ya Allah aku memang dari tulisan ini saya pengen banget ngajak orang yang tadinya nggak punya pendapatan jadi punya pendapatan, yang pokoknya apapun yang aku tulis itu harus benar-benar dari hati gitu. Gitu. Aku juga bilang sama Asri aku berkali-kali ya Mbak, aku bilang Mbak kalau nulis harus dari hati supaya nyampe ke hati pembacanya, aku bilang gitu ya. Masya Allah. Jadi itu yang akhirnya para reseller aku tuh yang benar-benar dapat ikatan batin gitu ya sama aku. Oh itu ya, jadi ada dapat trustnya itu cuma dari tulisan, tapi karena memang tulisan itu dibuat dari hati, ya nyampe juga ke hati gitu ya. Dan penuh doa ya, setiap nulis doa dari hati gitu, insya Allah nyampe ke hati pembacanya gitu. Masya Allah ya. Gitu. Nah terus setelah ini launching lah Be Earl gitu, pasti juga nggak mudah kan? Nggak mudah banget. Kalau misalnya kita tinggal jualin barang orang istilah kata gitu ya, ya udah. Nggak mikirin branding, nggak mikirin produknya gimana, gagal atau enggak ketika lagi produksi atau seperti apa gitu. Nah ini gimana nih perjalanan? Percaya nggak percaya ya Kak, orang kan kalau mau launching persiapannya luar biasa, mau bikin event apa-apa, aku mah nggak. Pakai handphone iPhone aku yang iPhone 6 itu inget banget. Aku taruh di meja rias, aku foto sendiri pakai handphone aku edit, terangin dikit, kirim ke member aku. Oh, yang si BBM ini ya, si followers di BBM. Iya, di terus grup itu teman-teman aku mau ada launching produk, ini produknya udah aku foto. Padahal itu udah cuma bukan pakai fotografer profesional gitu. Pakai iPhone aku foto sendiri, selfie sendiri, kayak gitu. Terus aku sempet kan pertama itu pabrik itu macam-macam ya, ada yang MOQ-nya kecil, ada yang gede. Aku nyari yang gede. Jadi memang ya itulah tadi ada optimis sebenarnya di situ kayak orang kan nyari yang minimal 1.000 piece, 2.000 piece. Ini langsung 20.000 piece. Masya Allah. Tapi di situ tiba-tiba wajar ketika kita tiba-tiba yakin, ketika tiba-tiba down gitu ya. Terus tiba-tiba aku bilang Maya, ya kalau misalnya ini nggak habis berarti dibuang ya. Berarti ini kira-kira habis berapa tahun ya? Udah kayak gitu. Mulai itu bener-bener, karena kan kalau skincare itu ada kadaluarsa, ada waktu intinya gitu kan. Kalau kayak gak usah gitu deh, kayak aku juga misalnya mau bikin apa, pasti MOQ-nya berapa, segini, mundur. Terus karena kira-kira habis berapa lama. Bener, karena kayak kita mikir kan apa-apa dikit-dikit untungnya berapa segala macam, perhitungan. Itu di awal udah langsung MOQ-nya ambil yang 20.000. 20.000, tapi akhirnya gara-gara aku ragu, aku bilang sama pabrik, boleh nggak yang diproduksi 10.000 dulu, kita baru pemula nih gitu kan. Kasihlah 10.000 dulu, nah tapi dikirim 6.000 piece dulu sama dia tuh. 6.000 piece, terus aku bilang tuh sama member-member aku, ini produknya banyak banget teman-teman, bantu bunda ya gini. Iya bunda
siap gitu kan. Gitu. Udah pada mulai promosi, ya cuma bekalnya foto aku tadi Kak. Itu boleh tahu nggak produk apa pertama kali? Facial serum. Facial serum. Dan itu sampai sekarang best seller banget. Wes, Masya Allah. Nah itu gimana akhirnya milih facial serum? Kenapa pilihannya ke facial serum karena dulu? aku tadinya jualan ada produk luar yang memang itu produknya bagus gitu, terinspirasi dari situ dan aku pemakai serum itu kan. Nah, akhirnya aku dari situ ya udah aku iniin sendiri terus ngobrol sama formulatornya, aku pengen bikin serum kayak gini tapi harus ada unique sellingnya, ada kayak gini. Ya udah belajar dari iya, karena udah dari sebelumnya gitu kan. Nah ternyata pas aku habis share ready kan itu 6.000, aku bilang sama Ayah, ya kalau misalnya ini 500 piece berarti 12 bulan habis, kalau ini 1.000 piece per bulan berarti 6 bulan habis gitu. Ya udah bismillah dulu katanya gitu. Apapun resikonya kita udah berani memulai kata suamiku kan. Oh iya udah ya bismillah ya gitu kan. Datang 6.000 tuh deg-degan. Ini kalau kebuang sayang banget gitu ya. Mikirnya siapa ya kan mantan ART jualan kosmetik brand sendiri, siapa yang mau? Mikirnya kan kayak gitu ya. Kadang manusiawi kita down, kadang ragu, itu manusiawi. Tapi tetap melangkah gitu. Ya bismillah lah gitu. Tiba-tiba pas udah tuh open order ke member 6.000 tuh habis terus dalam waktu berapa lama tuh? Seminggu. Nggak nyampe seminggu, sehari itu 6.000 kan langsung habis tuh. Ternyata terlist semuanya tuh loh banyak banget gitu. Terus pas seminggu itu akhirnya list PO itu 20.000, akhirnya yang 10.000 itu diproduksi lagi. Langsung cepat produksi, akhirnya kosong 2 bulan. Karena semuanya udah habis dalam seminggu. Aduh, Masya Allah, ininya ya. Iya. Nah ini adalah produk pertama dari Be Earl ya. Dan sampai sekarang masih best seller, udah terjual jutaan piece. Masya Allah, ini ada wow, facial serum wow. Wow Capsule itu nama ininya, unique sellingnya dia ada wow Capsule-nya bulat-bulat putih gitu, kayak mutiara. Masya Allah, nih mantep juga nih ya. Ini adalah produk pertama yang membawa Be Earl sampai sekarang, Masya Allah. Sekarang udah banyak. Sukses di mana-mana, itu dia berkat doanya tadi, besar, berkah, bermanfaat, Masya Allah. Iya. Nah tapi ketika Be Earl ini sendiri berdiri gitu, ada nggak sih tantangan atau mungkin pernah titik balik yang mungkin aduh ini ternyata sulit banget karena kan mungkin kalau dulu cuma jualin brand orang, nah ini kita gimana mau nge-brandingin. Terkadang gini, ketika kita membangun sesuatu itu lebih mudah daripada kita mempertahankan. Iya betul. Nah ini gimana nih perjuangan? Sekalian soalnya ketahu banget gimana ya perjuangan orang berbisnis gitu. Berbisnis bener. Aku ngerasa kayak Allah ngasih pas mulai BL ini Allah ngasih kemudahan banget gitu ya. Tapi ternyata di perjalanan itu terjal juga ya gitu ya. Ternyata ya. Pesaing mulai banyak ya. Terus banyak produk-produk murah juga, banyak brand baru dengan anak-anak muda sekarang tuh pintar-pintar banget. Kreatif bener. Aku setuju banget. Setuju. Jadi kita itu yang tua-tua, ya tua. Enggak, kita masih muda. Jangan kalah kita. Kan udah pakai Be Earl. Jadi awet muda. Jangan malas belajar. Ya nggak sih Kak? Iya benar. Jangan malas belajar, jangan malas berinovasi. Pokoknya harus upgrade diri terus. Karena kalau nggak ya kita ketinggalan. Iya, kita aja handphone kalau misalnya kita nggak upgrade, udah lemot. Iya. Apalagi kita ya, kita harus upgrade. Apalagi kan aku bisnisnya itu via member ya, B2B. Jadi tantangannya luar biasa, gimana aku harus menularkan emak-emak tetap semangat. Tahu sendiri mama itu tantangannya luar biasa, anak nangis, harus ini itu, kerjaan, suami apa. Tapi dia juga pengen ngebantu rezeki suami gitu kan. Itu kan aku harus ngomong mereka untuk tetap semangat jualan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam rumahnya. Itu kan gak gampang banget kan. Tadinya itu ya BL Family, aku nyebutnya member itu BL Family supaya lebih dapet sama kayak keluarga gitu ya. Itu mereka kalau misalnya update status di WA, di Facebook, Instagram, kalau nggak ngeluh tentang suami, ngeluh tentang pendapatan apa, itu kebiasaan mereka gitu. Rata-rata berarti ngeluhnya di situ. Kayak gini, dasar suami gini nggak mau segitu aja gini. Nah akhirnya aku kayak ngasih contoh ke mereka dengan tulisan-tulisan positif gitu ya. Itu juga banyak teman-teman aku yang yakinin, terus kayak aku diajak podcast kayak gini, itu tuh tujuannya kayak apa?
Ya sebenarnya kita kan mau nggak mau kita itu jadi apa ya, panutan ya, panutan para member, panutan para follower kita. Jadi mau seberat apapun ujian kita ya, dengan guncangan-guncangan bisnis, kita tuh harus tetap memberikan energi positif ke banyak orang. Itu kan nggak gampang ya kayak, nggak gampang. Kita sendiri aja kan kadang punya problem sendiri gitu ya. Benar gitu. Tapi karena aku balik lagi bersyukur atas hidup aku yang sebelum-sebelumnya itu ngelatih aku untuk bisa menghadapi segala situasi gitu ya. Jadi apapun yang terjadi aku hanya akan menularkan energi positif buat orang-orang. Sehingga aku kayak nulis apa, aku ajak BL Family, tulisan itu doa, pikiran kita doa. Jadi apapun yang kalian alami, usahakan nulis yang baik-baik. Ya Allah, suami aku apa, tulis aja yang baik-baik. Pasti yakin kok apapun yang terjadi ada hikmahnya. Lama-lama mereka ngelihat postingan aku selalu positif, selalu apapun yang energi yang aku tularin positif. Lama-lama dari orang yang suka ngomel, dari orang yang suka berantem, hujat, itu mereka ngikut. Jadi kalau aku ngeliat sosmed yang tadinya gemuruh gitu ya, sekarang Insya Allah gitu. Masya Allah, berarti itu dia kuncinya adalah kita sebarkan terus energi positif gitu. Kalau energi negatif itu pasti akan ada, nggak mungkin nggak ada. Mungkin nggak ada. Tapi gimana caranya energi positif itu lebih besar daripada si energi negatif ini ya. Jadi orang-orang yang di sekitar kita pun juga tetap senang gitu ya. Insya Allah juga kita juga bermanfaat selalu. Aduh mantep nih ya kalau misalnya. Sama ini Kak, jadi kakak setuju nggak sih orang-orang zaman sekarang dulu juga sih lebih berat gaya hidup daripada pendapatan. Dari kisah hidup aku itu aku sharingkan ke BL Family, ke teman-teman atau ke follower aku itu ya. Kita tuh hidup harus menyesuaikan gitu. Dengan kemampuan kita gitu ya. Dengan kemampuan kita. Banyak teman-teman aku pebisnis itu anjlok bisnisnya karena gaya hidup. Ibaratnya omset baru 100 juta, gaya udah 1 miliar ibaratnya kayak gitu ya. Nah, sedangkan aku dulu itu waktu masih bisnis Palu Gada itu omset udah miliaran Kak. Tapi aku masih tinggal di kontrakan kecil yang tidur pakai kasur Palembang ya. Iya, karena aku kayak ya udah uangnya itu aku kelola buat bisnis, hidup apa adanya aja dulu. Padahal itu omset udah miliaran tuh. Udah. Tapi teman-teman aku rumahnya yang udah di Kemang, yang udah di apa, teman-teman bisnis aku gitu. Tapi dia pas ke rumah aku, kasihan banget sih. Aku nggak merasa kasihan, aku happy kok gitu kan. Makanya aku tularin itu juga ke BL Family. Jadi udah kalau kalian punya apa laba dari bisnis ya itu kalian maksimalkan, perbanyak lagi, kuatin lagi pondasi bisnisnya. Baru setelah itu kalau memang mau beli mobil, mau beli ini, setidaknya ini kuat dulu bisnisnya gitu. Terkadang kita tuh suka lepas fokusnya ketika kita udah ngerasa enak, ketika udah ngerasa nyaman, ngerasa enak, udah lepas fokus, udah. Semuanya ya udah mulai tinggal tunggu aja waktunya gitu ya. Nah sekarang Mbak Arlin kan sudah punya suami, sudah punya anak udah berapa sih Mbak? Anak dari suami 1, dari aku 2 jadi 3, alhamdulillah. Ada 3, alhamdulillah. Nah ini gimana? Apakah anak-anak juga diajarkan gimana cara berjuang dulu ibunya seperti apa? Atau biasanya kan terkadang ya kita misalnya sebagai orang tua tahu dulu pernah hidup susah, pengen ngasihnya tuh yang enak-enak aja deh buat anak gitu. Karena nggak mau ngeliat anak susah, nggak mau istilahnya tuh dulu kita cuma yaudah kamu naik angkot, pokoknya naik angkot di sini, nanti turunnya di sana walaupun kita nggak tahu, tapi kita jalanin gitu ya. Karena memang ya nggak ada yang nganter gitu. Dan nggak gampang kan Kak? Benar. Mau bikin anak kita belajar kayak kita nggak gampang. Yes, betul. Nah ini gimana kamu? Kalau nanya itu jujur aku masih belajar. Dan kayaknya aku harus belajar sama kalian. Aduh sama, aku juga masih belajar. Karena memang naluri seorang ibu tuh dilema ya kita dilema gitu. Benar. Tapi ya masih ngompakin dulu sih. Yang penting aku sama suami kompakin. Kita mau ke arah mana nih? Jangan sampai kamu A kita B, jadinya kita malah berantem nanti anak bingung gitu kan. Harus ngikut yang mana gitu. Jadi kita bagi tugas misalnya. Oke, bunda yang lembut, ayah yang tegas. Good cop, bad cop lah ya. Jadi saling backup. Biar anak itu nggak salah gitu. Takutnya jangan sampai kita sebagai orang tua saking sayangnya anak takut sama kita. Salah kita takut sama anak kita. Jangan sampai nanti akhirnya dia jadi terserah dia ngapain karena kita mau marahin, takut dia marah sama kita dan lain sebagainya gitu. Makanya aku selalu bilang sama ayah, kita harus bagi-bagi nih. Kan aku emang nggak tegaan, udah ayah yang tegas gitu. Tapi sama sih sebenarnya juga dia nggak tegaan. Cuman anak-anak kalau udah ayah
gitu, udah takut. Bener, dalam keluarga itu kan namanya kita juga bareng ya, suami istri gitu ya, punya tugas masing-masing. Karena kalau misalnya keluarga itu hanya cuma istrinya aja atau cuma bapaknya doang, nggak balance gitu. Jadi memang harus ada kerjasama. Orang tuanya dulu yang harus dibenerin. Bener, orang tuanya dulu dibenerin, baru deh kita ngebenerin anak-anak gitu ya, gimana caranya biar mereka nurut sama kita. Karena kalau misalnya susah, emang dilema, bener. Kita mau kerasin, istilahnya anak zaman sekarang mental health lah, apalah. Kita nangis sendiri ya. Tapi kita bingung ya mau kayak gimana. Tapi ya insya Allah ya, mudah-mudahan kita juga sebagai orang tua nggak ada istilahnya tuh dia pakar banget bagi orang tua. Nggak ada. Semuanya hebat, betul. Semuanya hebat dengan pembelajaran kita masing-masing dan apa yang kita jalanin setiap harinya ya. Oke. Mungkin ini kita closing statement mungkin ya, karena dari tadi kita udah dengerin kisah inspirasi yang begitu luar biasa, Masya Allah ya. Dari dulunya hanya seorang Erlianti ya? Erliani, anak Boyolali. Masya Allah. Yang dulunya tinggal di satu pelosok desa gitu ya, yang dulu mungkin dianggap teman-temannya halu nih anak gitu. Mungkin kalau zaman dulu belum tahu halu ya, mungkin disangkanya apalah, mungkinnya dengan gaya bahasanya dulu, wong edan, benar. Dulu bertemanan sama kambing, bertemanan sama pohon dengan impian-impiannya yang begitu besar gitu, perjuangannya, dan alhamdulillah sekarang sampai ke target itu semua. Duh, gitu. Bunda Erli ini ya bukan cuma sekedar jago jualannya ya, tapi emang udah baik juga orangnya, Masya Allah. Itu ya, kalau misalnya kita berteman sama orang-orang baik tuh Insya Allah tuh Allah manfaatnya lebih banyak lagi. Dan teman-teman, ini benar-benar momen yang momen yang sangat harus kita syukurin banget gitu ya. Terlebih lagi saya di sini gitu ya, bisa ngobrol langsung dengan Bunda Erli gitu ya. Kayak mimpi loh ya. Aduh, Masya Allah, aku malah senang banget kita bisa banyak belajar dari obrolan tadi, kisah-kisah inspiratifnya yang luar biasa. Nah, buat teman-teman yang rasa bahwa obrolan kita ini banyak banget manfaatnya, yuk sebarin sebanyak-banyaknya, share semua podcast-podcast kita ini. Mudah-mudahan seperti tadi apa kata Bunda Erli tadi, ketika kita ingin meluruskan niat dan juga menyebarkan manfaat sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, insya Allah akan lebih banyak lagi rezeki yang akan Allah kasih untuk kita. Gitu ya. Insya Allah betul seperti itu. Amin rabbal alamin. Bunda, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Senang banget sekali lagi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu sukses sesuai dengan namanya, besar, berkah, bermanfaat. Berkah dulu. Berkah, besar, bermanfaat. Intinya pokoknya sukses selalu untuk Amin. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Saya minta maaf. Ya, kita pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.